dan sekarang bagaimana? Kalau sejauh ini mungkin yang saya alami dan yang ibu alami dulunya mungkin sama. Dia menganggap saya temannya karena mungkin saya pun masih muda gitu kan. Jadi dia berasumsi ini teman saya gitu. Jadi seakan-akan dia kayak menganggap saya teman dekatnya. Padahal notabene-nya saya sebagai guru atau pembimbing dia kan. Nah, berangsur Nah, jadi berangsur dari hal yang kemarin itu terjadi, lambat laun mulai berubah ke arah yang lebih baik lagi. Udah mulai mau kok belajar gitu. Dan buktinya ujian kemarin nilai Siananta yang dulu-dulunya sekitar 50 ke bawah, ujian yang belakangan ini kita lakukan itu dia dapat 80 gitu. Oke, mantap. Tepuk tangan Bu Titin ya. Oke, berarti Bu Titin udah dapat solusinya sendiri langsung ya. Ya kan Bu Titin ya. Oke, mantap lah ya Bu. Oke Bapak Ibu ya, itulah sedikit ini. Nah, di sini Bapak Ibu kami bagikan lagi sticky note yang terakhir ya, biar kita selesaikan untuk sesi pertama. Ini kita bagi nomor 1 sampai 5. Barisan ini mungkin boleh cari solusinya, satu aja dibagi. Nomor 1 sampai 5 ya, boleh kira-kira solusinya apa nih kalau ada masalah seperti ini ya, dari kita diskusi-diskusi tadi, sharing ya kan. Baru untuk barisan ini nomor 6 sampai 10 ya, dan barisan ini nomor sisanya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, apa nih kira-kira solusinya? Dari barisan ini tadi itu masih sama, tidak peduli dengan tugas, tidak fokus. Berarti tugas tidak fokus, rendah kemampuan jumlah, nggak membuat nilai real raport. Itulah permasalahan. Solusi untuk itu apa dari barisan ini? Dari barisan ini permasalahannya ini ya, mulai Pak Pran sampai Bu Justina ya, itu siswanya tidak distimulasi, kurang sopan, mengajar dengan volume keras, susah menerapkan disiplin positif, dan siswa sering saling mengejek. Nah, itu dia ya permasalahannya. Yang terakhir untuk barisan ini adalah minat belajar siswanya rendah, siswa caper, guru masuk bisa ribut, ya kan? Baru siswa wajib lulus naik kelas. Oke, itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Ya, Bu, boleh dijum? Boleh kali Bu, dijum kali. Mau berapa persen Bu? Iya. Oh, di share di grup, boleh di grup. Oke, yuk Bapak Ibu yuk. Hanya 1 menit aja lah ya, biar kita langsung ke sesi yang kedua. Satu aja dari ini, boleh Bapak Ibu diskusi lah. Apa nih? Nah, ini guru penggerak ada 3 ya kan, mulai dari Bu Era sampai menstruasi, Bu Kandida, silahkan bergabung. Dan Pak Surya ada, Pak Frans beserta dengan sampai Bu Justina, Ranista sampai Pak Mikael. Iya. Satu aja per ini. Jadi tiga apa dia? Ya. 3 kelompok, apa solusinya? Jadi kalau tadi lah siswanya, guru di dalam, siswa ribut. Nah, itu kayak mana itu ya kan? Berarti gurunya harus tegas lah di situ ya kan? Ya, iya kan? Berarti kalau tadi suaranya harus kuat, mengajar, nah, tinggal menaikkan volume lah, ya kan? Menaikkan volume suara. Atau tadi apa lagi Bu? Pokoknya semua kembali ke kita, karena kita lah memang ketika dalam kelas kita lah artisnya, kita lah fasilitator, kita lah yang mengatur, menyeting kelas. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siswa itu tidak bisa kita salahkan Bapak Ibu, kita harus bisa menerima mereka. Nah, ini kelasnya, silakan masuk ke dalam, silakan Bapak berakting di dalam. Oke yuk Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, 1 menit ya. Loh, ini barisannya tuh gak ada ngobrol-ngobrol, silakan ya. Hah? Loh. Ayo, ini guru penggerak apa tuh? Ayo Vera, kamu sini, kita nih
Ayo Bapak Ibu, kelompok 2 dong. Yuk, pindah kayak gini ya. Ayo. Udah. Tempel aja langsung di sini kita. Ayo, pulang. Yuk, kelompok 1 Bapak Ibu. Kayaknya yang masih sebentar ini. Terserah mana-mana kelompok apapun boleh. Jangan kelompok 1, entah kelompok cute, waktu untuk ini 12 menit lagi. Yuk Bapak Ibu, udah ditempel, bukan tidak? Oke, udah ya. Kelompok 1. Oke, nanti yang menempel siapa tadi? Bukan tidak ya? Bukan tidak sih, bukan tidak. Majulah, ayo. Biar dikeluarkan ilmu guru penggeraknya yang masih baru segar. Tetap lagi Pak NR ya. Enggak C lagi, GP, guru penggerak angkatan 10. Oke ya. Oke Bapak Ibu, menunggu kelompok 2 dan 3. Kelompok 1 yang duluan ya. Nampak kali guru penggeraknya di situ ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bu Certi atas kesempatan waktunya untuk kelompok 1 ya. Nah, di sini kami dari kelompok 1 ingin memberikan solusi dari masalah 1 sampai 5. Nah, di sini kami ambil dari kelompok 1 itu solusinya yaitu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis game agar menarik minat siswa dan siswanya tersebut lebih fokus di dalam pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu, solusinya nggak usah jauh-jauh sebenarnya, ya kan? Cukup hanya berapa kalimat aja. Ini sudah merangkum semuanya. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis game. Boleh Bang Buku jelaskan apa itu diferensiasi game dan efeknya apa? Oke, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita melihat dari siswanya karakter. Ada yang berupa audio, visual, atau kinestetik. Nah, kita golongkan. Jika si anak itu lemahnya di visual, maka kita lihat dia mampunya di mana kita terapkan seperti itu. Dari ketiga itulah kita tahu si anak itu memiliki kemampuan di bidang apa, mau di bidang visual, audio, ataupun kinestetik seperti itu. Kalau di berbasis game itu mungkin keseluruhan agar memicu anak itu lebih semangat dan fokus di dalam memulai pembelajaran seperti itu. Boleh, silakan, boleh. Harus ada feedback ya kan? Iya, betul. Silakan Pak. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya atau solusi yang saya pertanyakan sudah diterapkan belum? Siapa itu? Sudah diterapkan belum ininya itu? Oh, untuk yang di kelompok 1 gitu? Iya. Apakah kelompok 1 sudah menerapkan? Iya. Oh, pasti sudah. Oh ya pasti sudah Pak, karena sudah terbuktikan melalui pembelajaran berdiferensiasi si anak itu mampu gitu untuk menangkap sesuai dengan kemampuannya gitu. Oke, berarti kelompok 1 lah, udah guru penggerak, Bu Era, guru penggerak angkatan 1, Bu Meswati angkatan 9, bukan tidak malah 10, Pak Surya, apalagi ya kan? Pilot yang satu.
keren ya. Jadi gak usah panjang-panjang jawabannya. Dan diperiksa itu sudah menjelaskan segalanya ya. Oke, untuk kelompok 2, Bu Titi izin silakan Bu Titi. Bu apa? Bu Masya? Yang muda. Ya boleh. Oh iya, sebelum kelompok 2 bingung siapa yang maju, kelompok 3 aja. Oke, baiklah saya mewakili dari kelompok 3, saya akan memberikan solusi untuk permasalahan poin ke 11-12 tadi ya. Untuk meningkatkan minat belajar siswa. Menurut kami, untuk meningkatkan belajar siswa itu sebelum melakukan pembelajaran itu kita lakukan seperti kultum atau memberikan arahan dan motivasi sebelum masuk ke materi pembelajaran. Jadi kita bawakan dulu motivasi orang itu, baru kita masukkan materi pembelajaran yang kita bawakan. Kemudian untuk siswa yang capek, sebenarnya kan capek itu sebenarnya apa ya? Kurang perhatian gitu kan. Jadi kita lebih kencang aja ke dia atau kita berikan kepercayaan kepada dia, misalnya siswa ini capek kan. Ya udah, kalau misalnya kita pengen nanya sesuatu dia dulu kan. Kita dulu kan dia gitu. Bagaimana misalnya bagaimana Dwi bakal paham gitu. Lebih ke dia. Oh iya. Jadi lebih ke dia dulu gitu, dia yang didahulukan gitu menurut saya, menurut kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Silvi, sangat luar biasa ya. Kita tepuk tangan. Oh iya. Bu Epi mau lihat terpisah tadi kan? Oh tidak. Oh udah solusinya udah ini semua. Oh udah itu juga solusinya. Oke, kelompok 2 yuk, udah dapat kan? Oke, di kelas itu juga ya, ada yang ini. Kenapa Bu Poni? Silahkan diungkapkan Bu, sejujurnya ada apa? Tadi kami bagi tugas Bu, kami 11-12, sisanya mereka. Oke, berarti setelah mereka orang ini terakhir ya. Ayo Bu Masni, ayo. Tenang Bu Poni ya, tenang Bu Pon. Setelah ini mereka ya. Iya. Ayo Bu Masni. Kalau dari kelompok kami hanya satu jawaban aja solusinya, yaitu mengadakan pendekatan coaching kepada siswa. Itu dia. Mengadakan pendekatan coaching pertama kan, kalau yang sudah distimulasi, kita adakan pendekatan, kita tanya, misalnya siswanya yang mana yang ini, kita panggil, kita tanya mereka secara pribadi. Baru kalau buat siswa yang ini caper tadi, membatasi diri lah, biar jangan dia menganggap kita, kalaupun dia siswa itu dengan guru, tetap dia hargai guru gitu, kita batasi. Kita lihat bagaimana sikap ke arah mana dia. Apa memang dia mau bermain karena untuk yang positif begitu. Jadi tetap kita adakan sistem pendekatan coaching ini. Itu dari kelompok kami. Luar biasa ya. Kira-kira coaching tahu udah dipraktekkan kan Bapak Ibu kan? Sudah. Coaching itu ya. Oh. Nah, di sini Bapak Ibu di kelompok 2 ini ada saya lihat apa? Memberikan hadiah. Gitu. Maksudnya gimana? Boleh dijelaskan untuk apa? Bu Titi, hadiah itu gimana? Iya, boleh. Oh iya, memang ya. Coba kelompok 2 maksudnya itu memberikan hadiah gimana? Sama siapa kita berikan hadiah? Memberikan hadiah tadi ada nomor yang ancaman itu ya? Yang ancaman. Oh berarti siswa. Maksud saya begini gitu, jangan selalu diancam di pendekatan. Kita kasih misalnya janji buat dia. Dibuat janji. Ada perubahan. Dalam mengerjakan PR apa kasih dulu hadiah. Habis itu jelas sama dia secara pribadi juga. Oh iya, coba Mem Slati, iya silakan Mem, boleh ditambah
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menanggapi permasalahan tadi, yaitu mengenai pemberian hadiah ya. Itu sebenarnya bukan solusi. Karena kenapa? Kan nggak seterusnya juga kita bisa memberikan hadiah terhadap anak tersebut. Maka harapan kita yaitu anak itu berubah memang dari dirinya sendiri tanpa ada sebab dari yang lain atau tadi dengan cara pemberian hadiah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mem pencerahannya. Jadi Bapak Ibu itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita di kurikulum Merdeka itu tidak boleh memberikan hadiah. Jadi itu nggak boleh kita bilang memberikan hadiah. Jadi kita itu kalau di kurikulum Merdeka ketika ada sesuatu apa itu namanya konsekuensi. Makanya kalau di kelas kita buat dulu kesepakatan. Ketika kita misalnya nih, kalau ibu buat di kelas 7 kesepakatan kelasnya apa? Kan ibu kan setiap pagi selalu lihat kelas ibu kan, selalu ibu cek kelas ibu bersih apa enggak. Yang kotor itu apa memberikan memberikan jajan ya. Nah itu tidak apa, itu konsekuensi namanya, konsekuensi. Kalau ibu bilang tadi kan, kau harus rajin kau ya. Kalau kau rajin, aku kasih kau hadiah gitu kan. Nah nanti dia besok-besok mengerjakan tugas harus dengan alasan dikasih dulu hadiah baru dia mengerjakan begitu. Jadi harapannya itu memang dari dirinya, dari dalam dirinya ada keinginannya untuk berubah begitu ya Bu ya. Jadi kita hindarilah kata-kata pemberian hadiah. Oke Bu. Tidak, nggak bisa, Bu. Iya, nggak bisa memberikan hadiah. Begitulah. Itu sih sebenarnya kalau di Merdeka itu coba atau ada dari Bapak Ibu yang lain ini yang mau nambahin? Iya, seperti tadi saya sebagai wali kelas ya ada siswa yang ini memang di akhir apalah bisa itu kita kasih hadiah seperti itu. Menurut saya Bu, suatu saat nanti anak itu pasti akan mengaji lagi karena motivasi belajar itu pasti untuk hadiah. Kalau kita memberi hadiah, maksud saya bukan sebiasa pas bergerak aja gitu. Karena seperti saya lah kan, sudah saya bilang untuk akhir ini satu semester itu nanti dinilai absennya, sikapnya, kehadirannya itu nggak bisa diberikan hadiah itu pas bergerak menurut saya. Oke, ada yang mau apa? Bu Eva ada? Yang mau luruskan? Nah, boleh silakan. Kalau hadiah dalam bentuk kayak pemberian piagam, kayak berupa alat tulis, pemberian dari alat pendidikan, Itu nggak apa-apa di akhir proses. Tapi yang dimaksud dengan pemberian hadiah itu adalah yang tidak boleh itu adalah ketika proses belajar. Ketika proses belajar itu dihindari yang namanya punishment atau hukuman dan gift atau hadiah. Kita gantilah dengan istilahnya apresiasi. Jadi apresiasi itu dengan cara kita memberikan bahwa apresiasi secara langsung kepada si anak yang kita ingin memberikan lebih lagi. Nah, jadi kita ganti kata hadiah. Jadi tidak boleh di proses belajarnya. Tapi kalau di akhir kegiatan pembelajaran dalam bentuk piagam penghargaan, dalam bentuk kebutuhan alat tulis, kebutuhan sekolah itu boleh. Oke, ya, boleh ya Bu. Jadi kita ganti dia jangan hadiah ya, apresiasi seperti itu. Pokoknya jangan ketika belajar, setiap belajar kita kasih hadiah. Besok-besok dia nanti setiap mau belajar selalu mengharapkan hadiah ya. Oke, yang terakhir dari kelompok UMP yuk, silakan Bu, yang terakhir bersiap. Ayo Bu. Gimana ya? Bersiap ya, oke. Ini udah selesai. Udah bahasa kanan aja lagi.
Tadi permasalahan yang ke-14, siswa naik kelas sementara tidak tahu apa-apa itu ya Bu ya. Nah kalau menurut saya, kalau memang si anak ini belum layak untuk naik kelas, tetapi dengan adanya peraturan bahwasanya setiap anak itu wajib naik kelas. Kalau bisa sebelum anak ini kita naikkan, kita berikan lagi anak ini apa namanya, latihan khusus untuk si anak. Contoh seperti murid kita yang kelas 7 yang lalu kan dia nggak bisa baca. Apalagi kita mengantarkan lagi sampai dia membaca, bisa baca, supaya nggak jadi masalah lagi di kelas 8. Nah seperti ini kan kejadian udah kelas 8 si anak ini. Tetap juga dia nggak mau berusaha untuk membaca. Kalau nanti kita naikkan lagi dia, masalah lagi kelas 9, tamat lagi dia. Harus lulus semua dia SMA 1 negeri, Pantai Labu atau Beringin ya kan. Ditanya kamu lulusan mana? SMP Negeri Beringin. Mau kita kan? Itu dia Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Berarti menurut kelompok Ibu, kalau ada contoh siswa kita nyata pula ada kan? Berarti nggak apa-apa lah dia naik begitu. Naik, tapi tetap dia hanya fokus hanya untuk membaca. Jadi materi yang lain nggak usah gitu. Jadi mau berarti masuklah Bu Wahyuni. Itu kelas berapa siswa kita? Kelas 83. Bu Wahyuni masuk nih. Gak usah dia cari apa perangkat atau apa. Tahu membaca belum tahu. Khususlah berarti Bu Wahyuni khusus menjumpai dia ini ya kan. Fokus dia. Yang lain dikasih dulu tugas. Yang lain udah kerjakan ya. Dia jumpai lagi si anak ini. Gitu. Oh. Dan si guru yang memberi itu harus dikasih insentif supaya dia lebih semangat mengajar si anak. Iya. Pas dua yang bilang sampai saya wali kelasnya. Memang ada 2 orang itu yang kondisinya itu. Memang di kelas 8 saya ada 1 bulan atau 2 bulan saya panggil mereka yang memang benar-benar tidak tahu mana A, mana B, mana C, sampai Z. Ini apa? Ternyata sudah tahu. Dan yang tadi yang tidak tahu sama sekali huruf, ternyata sudah bisa satu kata baca. Saya suka. Maka di sekolah ini memang dia tidak lancar. Saya tanya, kamu belajar dari siapa? Dari Bu Wahyuni. Oh, itu Pak Wahyuni. Dan saya tanya, kalian belajarnya di mana? Di korpus Bu, cuma berdua. Oh gitu, ya Mem Suratnya belajar juga kemarin ya kan Mem? Berdua itu ngajarin juga. Nah, cuman mereka bilangnya, ya buat ini gitu, bilangnya ke saya. Oh ya udah, memang bagus Pak. Kalau memang bisa belajar, susah nanti kamu naik kelas, saya bilang gitu. Ya sudah ada progresnya sih memang. Oke, ya baiklah ya. Berarti sebenarnya sekolah kita ini bisa dibilang udah sekolah inklusif ya. Karena kita udah mempraktikkan itu ternyata ya kan. Ya, jadi bolehlah nanti ya Bapak Ibu kita kasih sama kepala sekolah ya kan. Tadi syaratnya ya Bapak Ibu apakah harus dikasih insentifnya? Oh begitu. Ya boleh nanti kita tanyakan ya kan. Tapi itu di luar jam pelajaran. Kira-kira gurunya bersedia nggak di luar jam pelajaran? Iya. Tapi kalau misalnya solusinya seperti ini Bapak Ibu, contoh Bu Wahyuni masuk, dia kasih tugas, oke kerjakan ini, baru dijumpai anak itu misalnya pas 10 menit diajari, masuk ada kedua matematika, oke X kuadrat, A, B, masuk Pak Mikael, musik adalah A, B gitu bisa juga sepertinya kayak gitu kan? Gimana ya? Gimana itu? Pengalaman saya tes uangnya yang bisa membaca itu tidak bisa diajarkan sama orang yang berbeda-beda karena setiap orang yang diajarkan itu pasti punya teknik dan caranya masing-masing. Tapi kan Bu, sekolah itu inklusif. Kalau inklusif katanya Bu, siswa itu digabung satu kelas, tidak dibeda-bedakan. Nah jadi kalau sekolah inklusif itu satu kelas, ini 30 misalnya yang normal, ada yang tunanetra 5, kalau satu kelas ya Bu. Jadi kita masuk ke kelas dengan menghadapi ini tadi 35 karakter tadi Bu, bukan dipisah Bu. Nah itulah program pemerintah. Tapi masalahnya kalau membaca ini dia memang khusus karena satu orang dia bukan. Karena pernah itu kadang ada siswa sama guru A dia bersuara aja pun tidak berani. Ada itu.
kalau dia sudah tidak bisa membaca, kalau kita panggil, contoh di kelas 2 itu sudah ada saya panggil, dia malu kepada teman-teman yang ada di Oh, kelas. karena dia nggak bisa membaca ya. Jadi memang di kelas 2 yang mengikuti Perpus, cocok ya. cocok karena kan memang tidak ada siapa-siapa. Bahkan yang satu sudah pandai itu mengajar ini apa kayak gitu aja nggak tahu kalau mungkin bahasa mereka gitu. Tapi itu nggak bisa. Oke, baiklah Bapak Ibu ya. Boleh, jadi Bapak Ibu, terima kasih lah ya Bapak Ibu guru hebat. Berarti itulah kondisi permasalahan siswa yang kita hadapi di SMP 2 Beringin 1 Atap. Jadi kita tadi udah dapat tadi ya bisa ya permasalahannya apa, dan kita dapat solusinya. Nah nanti mungkin permasalahan-permasalahan ini boleh nanti kami sampaikan kepada ibu kepala sekolah kita. Ya, mungkin tadi seperti ada siswa tadi yang bisa membaca, ya kan? Tadi ada solusinya tadi kan? Ya boleh nanti kita sampaikan atau seperti apalah. Nah, yang pasti Bapak Ibu, intinya sebenarnya ketika kita menghadapi permasalahan siswa tadi, ya seperti jawaban kelompok 1 tadi, ya kita sebenarnya ya itu aja, kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita ke ruangan kelas itu memang dapat memahami bakat dan minat siswa kita Bapak Ibu ya. Dengan kita bisa melihat. Jadi Bapak Ibu kuncinya sebenarnya semua adalah dalam diri kita. Kita lah Bapak Ibu apa namanya sutradaranya. Jadi ketika Bapak Ibu melangkah masuk ke pintu kelas, Bapak Ibu langsung berakting. Aktingnya menghadapi dengan sejumlah siswa yang Bapak Ibu di dalam kelas. Ada yang 35 karakter, misalnya di 91 karakternya bagaimana? Itu 35, 92 lagi, lain lagi. Kita langsung sutradaranya, kita lah yang mengatur. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, jadi setelahnya semua itu diawali dari diri kita dulu. Kita dulu, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita dengan media pembelajaran kita yang kreatif, kemudian ketika kita